Oke, ketemu lagi ya. Ini eh, saya buatkan kalian video tentang contoh soal. Saya akan berikan kalian beberapa contoh soal. Sebenarnya ini sudah dibahas juga di atas ya. Tapi mungkin karena videonya terlalu panjang ya. Tapi memang saya juga mau singkat, tapi ternyata panjang juga jadinya. Oke, kita akan coba membahas beberapa soal yang ada dengan simulasi kalian itu. Ya sebenarnya itu bakal calon ulangan kalian juga ya. Nanti ulangan kalian saya akan buat seperti itu ya. Nah, ini saya beri judul saja ya, soal dan penyelesaian ya. Ya, di sini sudah ada contoh soal, tapi mungkin masih perlu penekanan di beberapa bagian ya. Hmm, yang saya masukkannya yang belum dibahas. Kalau perkalian matriks dengan matriks saya rasa sudah cukup ya, kan sudah ada contohnya juga, sudah langsung. Sangat mirip saya buat ini perkalian matriks dengan matriks, berarti ya tidak semua saya tahu ya, karena kasihan juga kuota kalian. Misalkan saya lebih baik kalian dulu yang full HD ya. Silahkan ke sekolah ya. Oke, contoh soal dan pembahasan. Sekali lagi ini hanya beberapa ya, tidak semuanya. Contoh soal dan pembahasan. Nah, yang belum itu sepertinya contoh soal nomor satu ya. Kalian belum saya contohkan secara langsung yang seperti itu ya. Sebenarnya kalau yang ini kan sudah, tapi mungkin kalian butuh pencerahan tambahan ya. Oke, kalau memang kalian butuh pencerahan ya tidak masalah, saya akan coba bahas saja. Materi satu ini saya beri ini ya, pencerahan contoh soal ya. Nomor satu ya, misalkan seperti ini ya. Misalnya kita punya matriks, diketahui matriks D sama dengan ya, ini saya bikin angka sembarang saja, negatif 5, 7, negatif 8, 0, 1, negatif 3, negatif 4, yang asal ya. Kemudian yang dua ya, misalnya seperti itu. Tentukan nilai dari kapital semua. Tentukan nilai dari D misalnya 1, 2. Saya kasih angka saja ya. Misalnya 5D 1, 2 ditambah 2 D 2 per 3 misalnya ya. Dikurangi berapa ya? Jadi 3 tuh ya, misalnya seperti ini. Kita akan coba saja jawab. Ini tidak susah ya, sama sekali tidak susah. Makanya saya sangat berharap kalian paling tidak di soal inilah penyelesaian.
penyelesaian. Kita coba sekarang. Ya. Nah, ini matriksnya ya. Ini matriks D. Saya copy. Nah, kita elemennya satu saja. Nah, kalau saya biasanya tidak usah, tapi sepertinya kalian butuh pencerahan gitu ya. Saya akan cari saja satu persatu elemennya. Nah, saya mulai dulu dari ini. D12. Berapa nilai dari D12? Kalau misalnya kita mau cari elemen D12, D12 itu kan karena matriksnya D ya, elemennya namanya D kecil gitu ya. D besar itu nama matriks, D kecil ya nama komponen. Kalian mau cari matriks elemen matriks D12 ya. Oke, saya tandai saja. Satu itu merujuk pada barisnya D12, baris pertama. Baris pertama kan yang ini. Ini saya tandai saja ini baris pertama. Oke. Fill no color. Oke, ini baris pertama. Satu, dua. Dua itu barisnya ya. Satu, dua, baris pertama, kolom kedua. Matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Silahkan kalian ingat lagi. Kolom kedua berarti di sini. Nah, sekarang kita cari yang mana elemen matriks tersebut yang kena keduanya ya. Yang kena perpotongan antara kedua apa namanya ya ini. Ini saya dua blok ini melewati bagian yang mana. Nah, itu kita tandai saja. Ternyata yang kena blok ini sekaligus itu ada di sini ya. Ini ya. Berarti negatif 3. Nah, itu dia tekniknya. Ini supaya tidak ribet, saya hapus saja yang ini ya. Ini saya hapus. Sebagai gantinya saya tandai ini. Nah, oleh karena itu saya sarankan kalian saksikan video ini sambil kalian mencoba-coba sendiri. Saya beri warna ini saya novel dulu, no color. Ini yang saya beri warna merah ya. Ini merah. Kemudian ini saya tebalkan sedikit ya. 1,25 poin. Oke, itu dia saya tandai warna merah. Supaya kalian lebih jelas ya, siapa tahu ada yang masih belum paham ya. Ini saya beri panah saja. Kemudian ini saya beri keterangan. Insert. Oke. D12. Mudah-mudahan ini bisa terbaca dengan baik ya, karena terus terang saja bekerja dengan equation itu lumayan ribet ya. Itu makanya saya tidak suruh kalian ngetik ya, saya suruh kalian tulis tangan saja. Ya, ini sudah saya tandai. Ini adalah D12 ya. Ini D12 itu yang ini. Format text box. No color. Oke, itu D12. Nah, sehingga kita masukkan saja angkanya di sini ya. D12 sama dengan negatif 3 ya. Kalau saya sendiri tidak perlu begini ya. Kalau kalian paham tidak masalah, tidak usah dibuat. Ya, sekali lagi saya tidak masalah. Kalau kalian sudah paham, oh D12 itu negatif 3 yang di situ posisinya, ya tidak masalah. Kalau kalian masih perlu dibantu dengan lingkaran, apa dilingkari, ditandai ini, itu silakan. Ya, ini simpel sekali sebenarnya soalnya ya. Tapi saya tidak tahu apakah kalian semua sudah paham cara mencari ini. Nah, selanjutnya kita perlu D23 ya. D23 ya. Oke, saya tandai saya taruh saja di bawah. D23. D23 itu berarti baris kedua, kolom ketiga. Mana baris kedua? Ini baris kedua. Ini yang namanya baris kedua. Kemudian kolom ketiga. Nah, mana kolom ketiga? Kolom ketiga itu yang ini. Ini kolom ketiga. Saya hilangkan dulu.
fill color. Oke. Nah, kalau kalian cari yang kena keduanya itu adalah ini ya, negatif 4 ya. Berarti saya tanda itu saja. Nah, karena ini kan negatif 4 ya, daerah yang menjadi titik temunya itu negatif 4. Saya hilangkan saja itu sekalian, saya ganti pakai ini, cukup satu saja. Negatif 4. Supaya kalian bisa membedakan, saya ganti lagi warnanya. Ini saya ubah pakai warna biru. Nah, berarti itu nilainya negatif 4. Negatif 4. Terakhir kita perlu D31. Ingat ya, jangan dibaca 31 ya. Ini 31 karena dia bukan bilangan puluhan, itu menyatakan posisi ya. Baris ketiga kolom ke 1 gitu ya. Ini juga saya copy saja. Paste-nya harus di luar. D23. 23. Nah, ini ya D23 sudah saya tandai pakai D31 itu berarti barisnya ketiga kolom pertama ketiga itu sini. Itu baris ketiga. Kolom pertama. Nah, kolom pertama yang ini. Kolom pertama itu ini. Nah, kalau dicari titik temunya, titik temunya adalah itu hilang. Ini ada saya kasih hitam, ini yang hilang fill. Nah, oke, kita cari ya titik temunya yang paling banyak kena kotak itu ya ini negatif 8. Berarti di situ dia nilainya ya. Itu negatif 8 itu adalah komponennya. Negatif 8 ya. Komponen yang dimaksud itu negatif 8. Saya hilangkan ini lagi ya supaya kalian tidak rumit melihat nih, karena kalau terlalu banyak garis kasihan kalian. Nah, nanti ini saya copy saja lalu di paste. Ya, ini ya negatif 8. Saya ganti warnanya, tadi pakai hijau saja, hijau. Oke. Oke, ini ya komponennya sudah saya tandai dengan panah. Semoga kalian punya cukup kesabaran untuk melihat video ini sampai selesai gitu ya. Ya, karena kunci belajar itu memang salah satunya sabar ya. Baru satu ya, masih banyak yang lain. Ini namanya D31. Elemen matriks D baris ketiga kolom pertama. Nah, sekarang baru kita kerjakan apa yang jadi pertanyaan intinya tadi. Nah, tadi pertanyaannya adalah ini sebenarnya ya. Nilai dari Oke. Ya, kita masukkan saja ya, tidak ada yang aneh. Sekali lagi tidak ada yang aneh, tidak ada yang wah di sini. Semuanya biasa-biasa saja, semuanya standar-standar saja. Kita masukkan sekarang. Berarti 5 kali ya, ingat ya. Jangan ditanya lagi itu apa bacanya, itu kali itu bacanya. 1 2 ya, negatif 3. Ditambah 2 D23-nya tadi kalian sudah dapat negatif 4. Negatif 4 ditambah ini nabrak ke sana ya. Ditambah dikurang kok, ditambah kurang 4 kali D31 ya, saya kasih kurung lagi. Ini negatif 8. Oke, kita pakai itu ya. Sebentar, ini saya tata dulu supaya enak baca ya. Ya, saya itu suka kalau kalian bekerjanya itu tertata rapi ya. Tapi terkadang kan siswa itu nulisnya habis dari mana terus kemana begitu ya. Tolong dibuat yang rapi ya, usahakan.
Karena kalau kalian tidak rapi buatnya, saya juga gimana mau bacanya itu ya. Bisa membingungkan saya ya. Kalau misalnya bingung ya sudah, saya tinggal saja. Oke, saya copy ke sini ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Kita tinggal hitung saja nilai ini. Ini hitungan standar. Silahkan kalian kuasai sebaik-baiknya. 5 kali negatif 3 ya. Positif kali negatif ya negatif. Negatif 15. Ditambah 2 kali negatif 4. Positif kali negatif ya negatif. Negatif 8. Ini 4 kali negatif 8 ya. Hasilnya negatif 32. Nah, itu angka sementara yang kita punya. Saya atur lagi posisinya. Ya, saya lanjutkan lagi perhitungannya. Negatif 15 ditambah negatif 8 ya. Saya tulis saja negatif 15 ditambah kurang. Ini jangan, ini kalau kalian nulis tolong dikasih kurung nanti ya. Tambah kurang itu perkalian ya, hasilnya negatif ya. Negatif 8 plus kali min. Nah, sekarang ini min. Oh, ini kok ada empatnya harusnya dihapus ini. Min 32, tidak boleh ada double minus ya, berarti min kali min hasilnya positif, berarti positif 32. Oke, ini angkanya saya sederhanakan dulu begini ya. Sekali lagi, kalau kalian sudah paham mau berhitung cepat, saya tidak larang ya, tidak larang, silahkan kalian mau hitung lebih cepat silahkan ya. Ini kan panjang karena saya ngasih tahu kalian ya. Sekali lagi, nah saya akan hitung biasa ya. Sekarang kita akan mulai perhitungannya, mencari jawaban akhir. Utang 15, habis itu dia kurang 8. Kurang itu ingat, karena dia itu bukan tambah ya, bukan membayar, tapi udah utang ngambil lagi. Ini utang-utang lagi, nggak dibayar dulu ya. Berarti itu utang 15, utang 8, berarti utangnya jadi 23. Berarti 23 dibagi 32. Ya, utangnya 23 dibayar 32, berarti masih kembali 9 ya. Susuk lagi 9. Berarti ini adalah hasil jawaban yang kalian cari. Sekali lagi, kalian tidak harus membuatnya sepanjang ini. Kalau kalian sudah paham yang mana elemen-elemen yang diminta, silakan dihitung yang praktis saja ya. Karena saya juga sukanya yang praktis sebetulnya ya. Sebetulnya ya. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Ya, silakan dipahami baik-baik. Sekali lagi, kunci dari keberhasilan kalian di sini adalah bisa menguasai operasi dasar matematika tambah kurang kali bagiannya. Oke, kita akhiri dulu video ini. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya.